Hai semua, siapa di sini yang pernah ngalamin kesulitan dalam mempertahankan berat badan? Kamu harus tahu sama yang namanya yo-yo effect dalam dietmu. Yo-yo effect atau weight cycling adalah situasi di mana orang mengalami kesulitan mempertahankan penurunan berat badannya. Proses inilah yang menyebabkan berat badan naik dan turun seperti yo-yo. Efek yo-yo atau perputaran berat badan ini disebabkan oleh metode penurunan berat badan yang tidak sehat, seperti strict diet dengan pembatasan kalori yang terlalu ketat. Gini mekanisme terjadinya. Ketika seseorang melakukan pembatasan kalori yang ketat, tubuh akan mengeluarkan berbagai respon adaptasi, salah satunya dengan menurunkan laju metabolisme dan total daily energy expenditure untuk menghemat energi dan memulihkan homeostasis. Kondisi ini memicu untuk pemecahan massa lemak sekaligus pemecahan massa otot untuk memenuhi kekurangan energi tubuh. Apabila kamu mengakhiri dietmu dan kembali dengan kebiasaan makanmu yang lama, pertama kali yang akan dilakukan oleh tubuh adalah membentuk simpanan lemak, sehingga berat badan yang kembali sebagian besar komposisinya adalah lemak. Dan akhirnya kamu akan memulai diet lagi dalam kondisi tubuh yang tidak optimal karena metabolisme yang lambat. And then siklusnya bakal keulang lagi. Diambil dari beberapa studi, dikatakan bahwa siklus atau efek yo-yo ini berdampak pada fluktuasi tekanan darah, detak jantung, kadar glukosa, lipid, dan juga insulin. Dan dalam jangka panjang dapat memicu obesitas, hipertensi, dan juga diabetes. Juga pada peningkatan resiko gangguan makan dan psikologis, karena selalu merasa gagal dalam dietnya. Ini dia beberapa tips yang harus coba kamu terapkan. Yang pertama, buat target realistis dan hindari diet ketat. Target penurunan berat badan yang kamu set harus realistis untuk kamu capai. Hindari diet yang terlalu ketat yang memaksamu untuk menghentikan jenis makanan tertentu, apalagi jika itu adalah makanan kesukaanmu. Yang kedua, makan dengan cukup dan seimbang. Diet tidak hanya sekedar meng-cut total kalori yang masuk ke tubuh, namun perlu diperhatikan juga jumlah dan jenis pemilihan bahan makanannya. Yang ketiga, makan secara teratur dan jangan skip waktu makan. Ini penting untuk menghindari overeating atau makan berlebihan di jam makan tertentu. 4. Terapkan mindful eating. Dan yang kelima, coba lakukan aktivitas fisik. Sebuah studi membahas tentang berbagai macam diet untuk menurunkan berat badan, mengatakan bahwa there is no single best strategy for weight management, alias tidak ada satu jenis diet yang paling baik untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya, strategi penurunan berat badan itu bersifat individual. Kunci dari penurunan berat badan adalah mengurangi kalori harian dengan memperhatikan jumlah makanan, jenis makanan, dan juga waktu makan. Perlu diingat juga bahwa pola makan terbaik mengatur berat badan adalah yang bisa bertahan dalam jangka panjang, sehingga siklus yo-yo yang kita bahas tadi tidak akan terjadi. Kita bisa mengadopsi berbagai macam jenis diet tadi menjadi balance diet atau diet seimbang, sehingga kurang lebih akan jadi seperti ini gambaran piring makannya. So, inti dari semua hal yang kita bahas tadi adalah yang pertama, mindset tentang diet, bahwa diet tidak selalu tentang penurunan berat badan dengan cepat. Namun diet adalah pengaturan asupan makan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu. Kalau cuma asal cepat turun, yang ada kamu akan terjebak sama yang namanya efek yo-yo tadi. Kemudian untuk mengatasi efek yo-yo yang sudah kita bahas tadi, diperlukan pola makan yang berkelanjutan dan seimbang. Berat badan kita adalah hasil dari pola makan dan pola aktivitas kita dalam jangka waktu tertentu. Saya Alvina, Nutrition Counselor dari HerNourish. Share video ini jika bermanfaat dan kunjungi website kami di link di description box untuk daftar konsultasi gizi gratis.